Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu masnya ini namanya siapa ya? Perkenalkan mas, saya Muhammad Lukman Bayaki. Lukman Bayati. Biasanya itu saya dipanggil Lukman mas. Oke, Mas Lukman. Sekarang kesibukannya apa mas? Untuk sekarang saya kesibukannya itu apa ya mas? Kayak kuliah sambil kerja mas. Oke, kerja apa mas? Kerja driver. Oke. Eh, Sebelumnya masnya kesini tahu dari mana? Sebelumnya itu mas, kayak saya kan sebenarnya itu saya itu kayak apa ya? Scroll TikTok terus Instagram terus nemuin profil masnya, jadi saya menghubungi masnya. Oke, baik. Eh, Sebelum kita mulai konseling ya pada hari ini, jadi yang harus ditekankan pada konseling ini ada 3 asas mas. Yang pertama itu asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Yang terakhir itu asas kerahasiaan. Yang pertama asas kesukarelaan itu masnya menceritakan segala satu masalah itu dengan sukarela, tidak ada paksaan. Tadi datang ke sini terpaksa atau gimana? Enggak sih mas, sukarela. Oke, jadi bagus itu. Terus asas keterbukaan, nanti pada waktu cerita kalau bisa ceritakan sesuai yang jalan masnya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Terus yang ketiga asas kerahasiaan, bahwasanya obrolan kita ini ya cukup kita aja yang tahu, dan misalnya Mas Lukman memperbolehkan saya untuk sharing ke teman-teman lainnya, ya monggo dia mau, kalau nggak berkenan ya apa-apa. Gimana mas? Ada apa ya akhir-akhir ini? Ada apa? Jadi itu mas, saya itu kayak apa ya? Saya itu sering nggak bisa menghilangkan kegiatan saya merokok. Jadi sampai satu hari itu bisa sampai 2 bungkus rokok gitu. Oke, kira-kira kenapa ya kok masnya ini merokok itu ada apa? Awalnya itu coba-coba mas, kayak awalnya coba-coba dan gimana, terus takut ketahuan orang tua juga mas, sampai akhirnya orang tua saya tahu kalau saya merokok. Nah di situ saya malah makin menggebu-gebu ketika merokok, malah semakin Jadi ya. nah itu keterusan sampai sekarang mas. Kalau boleh tahu dari kapan ya sudah merokok? Dari kelas 6 SD dulu. cuman waktu ya, cuman waktu ketahuan orang tua saya itu waktu di pondok mas. Saya dulu kelas SMP itu mondok mas, jadi orang tua saya sambang ke saya, kayak jenguk lah saya di pondok itu. Rambut saya digunduli sama pengurus gara-gara ketahuan merokok, itu orang tua saya tahu mas. Luar biasa ya kelas 6 merokok. Iya. Apa sih yang membuat Mas Lukman ini sampai nggak bisa lepas sama rokok itu apa? Kira-kira itu apa? Kayak gimana mas ya? Kayak ada yang kurang gitu mas. Misal kayak stres, itu pengennya bawaannya itu pengen ngerokok, terus habis makan kalau nggak ngerokok itu kayak kurang gitu mas. Oke, baik. Yang pertama Mas Lukman yang harus ditekankan lagi di sini bahwasanya merokok itu tidak baik untuk diri sendiri dan orang sekitar. Yang kedua, rokok itu sekarang mahal mas. Jadi kalau sampean bisa ngurangin, ya lumayan, uangnya juga bisa dapat yang lain. Iya sih mas, kayak saya merasa itu kayak berdampak pada ekonomi saya mas. Ya. Jadi kayak saya itu menghabiskan banyak uang lah untuk beli rokok itu. Berapa kira-kira satu bungkusnya mas? Satu bungkusnya itu saya biasanya itu 25 mas. Wow. Jadi satu hari itu bisa 50 mas kalau saya buat rokok. Oke. Gini mas,
kita di sini saya tidak menggurui atau mengharuskan untuk mengikuti saran saya, tapi coba kita pikirkan jalan alternatif tadi. Tapi masnya ini sebelumnya udah ini ada keinginan untuk berhenti? Sudah mas, ketika saya itu kayak merasa kalau ekonomi saya itu kayak kurang gitu mas, menghabiskan banyak uang itu mas. Jadi saya pengennya itu kayak membatasi lah. Ya. Mungkin dari membatasi tadi saya bisa berhenti. Ya. Jadi kayak ada keinginan untuk berhenti sih mas. Oke. Gitu, mas. Gini mas, kalau misalnya emang berhenti itu susah emang ya, coba dikurangin sedikit-sedikit. Jadi kita buat alternatif yang lebih realistis ya. Ya. Ketika Mas Lukman ini mengurangi rokok, pasti uangnya pasti bisa ditabung buat kehidupan sehari-hari. Iya juga sih mas. Terus juga masnya itu yang satu, yang kedua masnya lebih sehat, dan masnya juga nggak nyebarin asap rokok di mana-mana kan. Asap rokok jujur aja per hari ini kan juga jadi masalah di media sosial soal merokok di jalan apa. Jadi kan masnya juga ikut dalam apa ya mengurangi lah. Tapi itu mas, saya biasanya itu kalau paling sering menghabiskan itu yang pertama itu ketika saya stres mas, itu bisa menghabiskan banyak batang rokok. Sama yang kedua itu ketika saya nongkrong mas. Kalau nongkrong cerita-cerita itu kayak kurang aja mas kalau nggak ngerokok, apalagi kalau waktu temen di talk kayak bercerita gitu, itu kayak kurang kayak nggak bisa loh kalau nggak ngerokok mas. Ya itu gini mas, sebenarnya itu disadari kita itu aslinya itu apa ya, seperti kalau masih nggak ngerokok juga nggak apa-apa sih ya, harusnya kayak gitu ya. Cuma ini kan ada rasa yang ingin terus menerus gitu. Coba kita buat masnya yang dari sehari dua pack, ya kita turunin lah jadi 1 pack. Gimana kira-kira kita buat komitmen sama Mas Lukman? Sepertinya bisa ya mas. Oke. Gini mas, kalau tadi ngomongin stres ya mas ya, merokok itu kan kurang lebih kan kayak tarik nafas lalu dibuang, kan sama aja kayak gini kan juga sama aja kan. Ya jadi misalnya gini mas, misalnya sampean bener-bener emang nggak bisa putus dari zat adiktif rokok itu tadi, mungkin kan tadi 2 pack ya, coba masnya beli permen kan. Misalnya kan kalau ngomong nih kan kadang asem kan ya, cara ngurangnya bisa mungkin kayak ya bawa permen gitu lah kemana-mana, bawa permen karet, pokoknya rokoknya itu diganti dengan permen sementara ya. Gimana masnya? Cukup itu sih mas, caranya itu cukup bagus sih mas. Soalnya saya belum pernah nyobain mas, kayak saya belum pernah kepikiran kalau saya mengganti rokok itu dengan permen lagi. Mungkin bisa saya coba. Oke, jadi yang harus dipahami lagi, Mas Lukman datang ke sini dengan sukarela dan menyadari kalau misalnya merokok itu juga nggak baik. Terus yang saya tekankan di sini adalah ayo kita buat komitmen dalam waktu, kita coba dalam waktu seminggu dulu ya, seminggu masnya mengurangi rokok dengan cara mungkin bisa makan permen, atau kayak misalnya emang lagi suntuk ini ya bisa pakai teknik yang tarik nafas, buang. Kira-kira gimana kalau misalnya kita buat komitmen seperti itu?
atau masnya sanggup nggak? Insya Allah sanggup sih. Oke, Jadi saya coba untuk seminggu ke depan ini. ya baik. Jadi sambil ditabung mas uangnya teman-teman. Terus mungkin ada apa tanggapan dari omongan saya tadi? Itu gimana yang saya tangkap kalau dari omongan kita tadi, kalau merokok itu menguras ekonomi, itu yang pertama, yang paling berdampak di saya. Terus bisa juga dengan bisa saya itu sebenarnya bisa mengurangi dengan tadi nantinya dengan permain dan sama tarik nafas ketika jenuh mungkin karena udah lelah. Oke, di sini nggak langsung berhenti ya, maksudnya masnya juga mengurangi itu kan tidak langsung berhenti kan juga harus ada step-stepnya mas. Kalau misalnya dengan mengganti permen karet dan permen ini bisa mas komitmen dalam 1 minggu ini, mungkin ke pertemuan selanjutnya kita bisa program lagi ada untuk Mas Lukman agar bisa putus dari rokok. Itu mas, misal nanti saya ada kendala ketika seminggu ini tadi, bisa nggak mas saya minta muncul lagi? Oh boleh mas, boleh. Saya minta saran mungkin Ya, dibuatkan jadwal. Oke siap, langsung aja bisa. Oke sudah ya, tadi paham kan? Paham mas. Jadi kalau saya simpulkan, kalau tamu-tamu yang saya dapatkan itu ilmu baru ini yang tadi mas, kayak saya belum mencoba yang mengganti dengan permen itu. Ya. Mungkin itu bisa saya lakukan. Oke baik. Mungkin masih ada tambahan lagi? Cukup. Oke, dari saya itu aja mas. Semoga aja kita bisa berkomitmen dalam 1 minggu ini. Jika komitmen itu sudah berjalan, kita lanjut di pertemuan kedua. Sebelumnya terima kasih sudah mampir di sini. Terima kasih juga sudah memberi saran yang menurut saya cukup efisien. Siap. Terima kasih.